Sobat Citarum, bertemu lagi di Ngonci Ngobrolin Citarum. Mengawali akhir tahun 2023, kita podcast nih dengan Sektor 6. Saat ini Sani berada di Taman Air Sektor 6 dengan Komandan Sektor 6 Kolonel Kaf Budiman Ciptadi. Selamat pagi Bapak. Pagi. Kumaha damang? Damang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, kita mau ngobrolin soal Citarum nih Pak. Dari tahun 2018 sampai saat ini gimana sih Pak kondisinya, perubahannya nih Pak? Baik. Kalau sebelumnya saya sampaikan saya di sini juga baru 4 bulan. Oke. Tapi dari 4 bulan ini kan saya kebetulan juga saya orang sini. Iya. Jadi saya paham situasi wilayah Citarum seperti apa. Begitu saya tiba di sini memang sudah banyak ada perubahan. Jauh-jauh sekali sama perubahan, apalagi sejak berita viral pertama di sini Citarum itu lautan sampah. Iya. Sekarang sudah mulai kelihatan sungainya. Dan ini saya rasa perkembangan yang sangat berbeda jauh dari sebelumnya. Iya. Pendekatan apa yang Bapak lakukan Sektor 6 terlebih kepada masyarakat nih Pak untuk menjaga kebersihan di sini? Ya, kami pendekatan ini memang secara persuasif nih Pak. Secara masif juga kita melakukan komunikasi sosial kepada warga, baik door to door juga, maupun juga kita melaksanakan sosialisasi masalah penjaga bersihan, pengelolaan sampah melalui sistem secara terpusat. Kita kumpulkan FART, elemen masyarakat dan yang lain-lain, termasuk kita juga mengundang dari pengusaha, wartawan. Jadi kita mengupayakan pentahelik ini bisa dimaksimalkan seperti itu pendekatannya. Kolaborasi juga ya Pak ya, iya. Betul. Kesulitan apa nih Pak yang dialami selama ini Sektor 6 dari 2018 sampai saat ini? Dalam setiap tugas memang tentu masih ada kesulitan. Kami sampai dengan saat ini kesulitan masih adanya warga yang masih belum memiliki kesadaran untuk mengelola sampah. Dengan adanya bukti masih banyak sampah yang biasa mengalir ke wilayah Sektor 6. Ini bisa membuktikan masih ada warga yang belum paham tentang masalah bagaimana sih harusnya buang sampah pada tempatnya. Dan kesulitan berikutnya juga kami mengalami kesulitan karena memang kami juga terbatas dengan sarana prasarana kami, sehingga terkadang rute-rute yang harus dijangkau dengan kendaraan taktis mungkin seperti motor trail atau mungkin dengan perahu itu kita terbatas, sehingga sistem pengawasannya masih belum maksimal. Kesulitan berikutnya juga masih dari pentahelik ini, khususnya dari pengusaha maupun juga dari wartawan, masih belum terlalu maksimal untuk mendukung Citarum Harum ini seperti itu. Iya. Dari kesulitan yang ceritakan Bapak tadi, solusinya seperti apa nih Pak dengan Sektor 6 nih Pak? Ya, kita melakukan solusi, tetap melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang kita rangkul untuk melakukan kerjasama secara sinergis. Ke pemerintahan daerah juga kita sering berkomunikasi dengan pengusaha-pengusaha yang memiliki pabrik-pabrik di sini tentang melibatkan mereka lah dengan Citarum ini, termasuk juga dengan rekan-rekan dari media, bagaimana mereka memberitakan, bukan memberitakan kita, tetapi bagaimana sih dampak dari Citarum ini kepada warga, itu aja. Kalau dari ini nih Pak, masalah banjir, kita bicara banjir. Kalau daerah Bojong Soang sendiri atau Sektor 6 sendiri itu mengalami penurunan banjir nggak sih Pak, atau seperti apa? Kalau banjir memang Bojong Soang ini kan memang langganan banjir ya, banjir. Tetapi dengan adanya Citarum Harum ini, efek dari banjir ini sangat jauh sekali kurangnya. Kemarin memang beberapa minggu ke belakang intensitas hujan juga tinggi. Ada beberapa RT memang yang mengalami penaikan air ya dari debit air dari sungai, tetapi itu pun tidak sampai 1 meter, hanya sekitar 30 cm lah, masih di bawah lutut. Dan yang lebih terasa lagi, kalau dulu mungkin banjir ini sebulan 2 bulan baru surut ya. Baru surut. Ini udah 3 hari udah surut. Nah ini dampaknya seperti ini. Iya. Sangat berpengaruh berarti Pak ya, 3 hari udah surut begitu.
Lalu kalau cerita menarik nih Pak saat bertugas Ya. di lapangan atau saat bertemu masyarakat secara langsung ada nggak nih Pak? Ada ini, jadi ceritanya kami pernah mengalami kendala nih. Jadi pada saat itu minggu kemarin hujan turun sore, kemudian di daerah Citerep sini di Bojong Soang juga perbatasan, kebetulan air naik ke perumahan warga. Cuman warga ini seolah-olah jadinya nanyakan ini satgas mana nih, sektor mana nih gitu kan, jadi nyalahin kita lah. Kita nggak permasalahkan itu, ya kita beri pemahaman, akhirnya ya kita atasi sama-sama lah. Begitu sampah sudah yang nyangkut di di jembatan, ya kita bersihkan, ya baru air mulai lancar, terus air surut. Nah, itu seperti ini yang masih pola pikir masyarakat tuh tergantung dengan satgas. Ya, nyalain satgas. Kalau ada kendala, satgasnya kemana? Nyalain kita itu. Ya ketika ada banjir, satgas mana gitu itu, ya. yang dicari itu dulu. Nah, kalau nih satgas nggak ada, coba Pak, kan tahun 2025 isunya maksudnya petugasnya berakhir kayak. Ada nggak sih Pak program khusus untuk masyarakat untuk menyiapkan ketika TNI sudah tidak ada di Citarum lagi begitu Pak? Seperti apa? Memang waktu saya pertama tiba menjadi sektor di sini, saya sudah juga meneruskan program sebelumnya. Mengingat dengan masa tugas kita kurang lebih 3 tahun lagi sampai dengan 2025, saya memprioritaskan kepada anggota kami untuk melakukan sosialisasi dan edukasi pendampingan kepada masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah. Di sini kami mencoba untuk membuat TPS ya, IPAL komunal di pemukiman. Ya. Bagaimana pengolahannya, kemudian kita bantu juga berkoordinasi dengan dinas terkait, yaitu dengan lingkungan hidup Kabupaten Bandung, supaya proses pengolahan sampah mulai dari rumah tangga sampai dengan di tempat penampungan sementara itu bisa diangkut dengan intensitas yang rutin, sehingga kita berupaya untuk meminimalkan risiko-risiko terjadinya limbah sampah ke sungai. Itu saja untuk sementara yang bisa kita lakukan. Jadi fokusnya di sampah itu sendiri Pak ya? Kalau pola pikir nih Bapak melihat secara langsung di masyarakat, seperti apa sih pola pikir masyarakat di sektor 6 sendiri Pak? Kalau saya berbicara di sektor 6, alhamdulillah kalau warga itu sudah 80% paham, kesadaran untuk bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Dengan bukti di sini ada beberapa TPS swadaya yang mereka kelola. Mereka juga sudah paham kalau sampah dibuang sembarangan dampaknya sama mereka. Itu mereka sudah paham. Nah, jadi mereka dengan sadar swadaya dikoordinir oleh RT untuk membuat TPS di dekat pemukimannya mereka gitu. Kalau kita flashback sedikit nih Pak, ketika TNI hadir 2018, pendekatan seperti apa selain persuasif Pak ya? Lalu keluhan dari masyarakat ketika mengadu nih, ini Pak kondisi kita seperti ini tuh apa sih Pak keluhan masyarakat sendiri di sini? Yang jelas waktu kita awal-awal Satgas di Citarum Harum ini mungkin kendala juga pertama banyak. Selain masif juga kita dari Satgas ini ada sedikit represif juga. Jadi seperti banyaknya warga yang buang sampah sembarangan kemudian ditangkap, diberi punishment. Seperti apa tuh Pak? Jadi seperti kerja bakti dia, kerja bakti selama 2 hari. Nah, 2 hari kemudian tetap diberi makan saja tapi dia kerja bakti supaya tanggung jawab dia ada bahwasannya buang sampah sembarangan tuh salah. Nah, itu di awal-awal. Di awal-awal ya. Dan itu juga warga juga mengeluh juga, memang merasakan keluhan bahwasannya sampah di sekitar pemukiman mereka yang di aliran Citarum ini dampaknya kemana-mana termasuk ke pemukimannya mereka. Nah kalau punishment yang diberlakukan seperti tadi sampai hari ini masih ada nggak sih Pak? Alhamdulillah sampai sini sudah nggak ada lagi Mak. Ya alhamdulillah. Jadi tapi kita tetap melaksanakan patroli Mak, sampai malam kita patroli. Kita patroli sampai ke anak-anak sungai. Jadi jalur-jalur mana sih yang kemungkinan ada trouble spotnya, ayo kita patroli rutin tiap hari sampai dengan malam hari. Kalau menemukan masyarakat yang agak bandel nih, biasanya diapain nih Pak? Kalau memang sih masih di mana-mana juga masih ada lah. Kita juga masih bisa menemukan warga yang masih bandel ya, masih nggak nurut lah, mindset mereka belum sadar.
ya kita tetap beri pemahaman saja, beri edukasi, kita sosialisasikan ini loh kalau kalian masih melakukan kesalahan itu akan seperti ini gitu dampaknya. Itu tetap kita ini kan. Jadi tidak di awal kita tugas agak sedikit represif ya, tapi ini kita lebih humanis saja sama mereka. Betul. Nah kalau kita bicara kolaborasi, kita kan gak jauh dari Pentahelix Pak ya, Citarum Harum itu. Kalau bahasa sektor 6 sendiri selain dengan masyarakat, dengan siapa lagi Pak? Kita Pentahelix ini kita merangkul juga dari Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Bandung, kita melibatkan mereka. Kemudian juga dari beberapa pengusaha yang memang sudah punya punya visi yang sama dengan kita. Ada beberapa yang lain belum ya, itu tetap kita melakukan pendekatan supaya sama-sama visi menjaga Citarum ini sama semua. Kalau mengawali tahun 2023, ada program khusus nggak Pak dari sektor 6 sendiri? Untuk 2023 kami sudah merencanakan untuk menjelang masa akhir tugas Satgas sampai dengan 2025, kita akan mengupayakan menjadi naradamping. Jadi nanti mungkin ada kita akan lebih banyak melibatkan unsur pemerintahan. Kalau masyarakat sudah kita libatkan. Kita nanti mungkin dari isi pemerintahan, mungkin juga nanti dari pengusaha juga kita akan lebih tesekan. Termasuk kita juga sudah melakukan komunikasi dengan akademisi. Di sini ada Telkom University. Kita juga sudah melakukan komunikasi. Mungkin sebentar lagi akan ada satu kegiatan yang sinergitas sama mereka. Ini semua sudah saya komunikasikan, tinggal dijalankan pada 2023 nanti. Nah kalau sama akademisi ini biasanya seperti apa sih Pak kolaborasinya? Akademisi di sini sudah beberapa sih memang kampus yang ada di Bandung, ya di sekitar ada ITB, Unpad, dan lain-lain. Itu sudah melakukan beberapa kegiatan untuk Citarum ini. Kebanyakan sih mereka melakukan teknologi tepat guna untuk pengelolaan sampah. Nah itu, jadi seperti menarik ya Pak ya? Menarik mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua melakukan survei untuk air ini bisa untuk air untuk rumah tangga, air bersih. Ya, digunakan kembali begitu ya. Digunakan kembali. Itu ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh dari. Nah itu apakah sudah maksudnya dilakukan sama Citarum sendiri nggak sih Pak? Sini kita pakai nih metode-metode yang tadi gitu dengan akademisi? Sudah, jadi untuk penelitian ini sudah. Kemudian juga dari beberapa pengusaha juga sudah melakukan penelitian bagaimana pengolahan air dari air Citarum bisa menjadi air bersih. Sudah ada beberapa yang sudah dilakukan. Ya. Terakhir nih Pak, kita pengen tahu dong harapan dari sektor 6, lalu masyarakat yang tinggal sekitar sektor 6 Bojongsoang seperti apa enggak Pak? Oke, harapan saya yang akan datang, pertama saya berharap Citarum Harum ini bisa berjalan melalui Pentahelix, karena tanpa adanya kerjasama dari semua lini mungkin Citarum Harum ini akan selalu berjalan dengan baik. Jadi saya harap Pentahelix ini bisa ditingkatkan lagi di tahun-tahun berikutnya. Kemudian harapan kedua, saya juga berharap kepada masyarakat untuk bisa selalu menjaga Citarum ini menjadi harum kembali. Itu saja mungkin harapan dari kami. Citarum menjadi harum kembali. Luar biasa Bapak. Hatur nuhun Pak Komandan, waktunya. Kita udah ngobrol-ngobrol di sektor 6 Taman Air Pak ya. Semoga lingkungan terus terjaga nih Pak di sini dan terus asri. Ya Sobat Citarum, segitu dulu obrolan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.